Dunia menyebut proyek ini bencana. Tidak akan menghasilkan uang, teknologinya pun tidak ada. Semua orang menertawakannya, bertanya siapa yang mau membangun jembatan yang jelas-jelas merugikan. Tiongkok, Jepang, Eropa, satu persatu mundur. Bahkan organisasi internasional pun melempar laporan mereka. Ini adalah air Myanmar. Sementara itu, seseorang harus menyeberangi kematian, dan rumah sakit, sekolah, serta kehidupan selalu berada di seberang. Ini bukan sekadar jembatan. Ini adalah jalan kehidupan itu sendiri. Namun, ketika semua orang memalingkan muka, satu negara angkat bicara. Mereka tidak bertanya, mereka memutuskan. Hari itu, Myanmar percaya untuk pertama kalinya bahwa jembatan ini bisa menjadi jembatan yang mengubah dunia. Jika Anda menyukai video ini setelah menonton, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Baiklah, mari kita mulai. Nama saya Aung Kiau. Saya seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Biro Jembatan, Kementerian Konstruksi Myanmar. Cerita yang akan saya sampaikan hari ini adalah kisah yang saya alami dan saksikan sendiri. Tentang bagaimana sebuah jembatan dapat mengubah kehidupan begitu banyak orang, dan apa artinya hidup tanpa jembatan itu. Apakah Anda tahu Sungai Yangon? Sungai ini membelah jantung Myanmar. Karena sungai inilah, penduduk di wilayah Dala harus menanggung risiko setiap hari. Ini bukan berlebihan. Ini benar-benar terjadi. Saat itu tanggal 15 Juli 2013, pukul 5 pagi, hujan turun sangat deras. Seorang gadis kecil berusia 10 tahun, Ayemia, berdiri di dermaga sambil menggenggam erat tangan ibunya. Anak itu sudah 3 hari menderita demam tinggi. Ia harus dibawa ke unit gawat darurat. Tetapi, rumah sakit berada di Yangon, di seberang sungai. Apakah ada pilihan lain? Di sebelah utara Yangon memang ada jembatan seperti Pazundaung atau Aung Zeya. Tapi itu adalah jembatan yang menghubungkan bagian timur laut kota Yangon. Untuk pergi ke sana dari Dala, mereka harus memutar puluhan kilometer. Apalagi di tengah hujan deras subuh hari, sambil membawa anak yang sedang demam tinggi, secara realistis. Itu tidak mungkin. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain naik perahu. Perahu lokal kecil itu sudah dinaiki 5 orang, padahal kapasitasnya hanya 10 orang. Tapi mereka tidak bisa menolak. Tidak ada yang tahu kapan perahu berikutnya akan datang. Terutama di subuh hari saat badai. Ketika perahu berada di tengah sungai, insiden itu terjadi. Ombak besar menghantam perahu kecil itu. Perahu yang kelebihan muatan kehilangan keseimbangan dan terbalik. Sang ibu melompat ke air sungai yang dingin untuk menyelamatkan putrinya. Tapi keduanya tidak pernah kembali. Jasad sang anak ditemukan 3 hari kemudian, tetapi ibunya tidak pernah ditemukan. Tahukah Anda apa yang dikatakan orang-orang desa saat itu? Nasibnya buruk, sial sekali hari itu hujan. Mereka bilang nasibnya buruk. Saya terkejut mendengar kata-kata itu. Orang-orang ini sudah terlalu terbiasa dengan kematian. Mereka menganggap kecelakaan saat menyeberangi sungai adalah hal yang wajar. Saya berbeda. Saya tidak bisa menerimanya. Karena saya juga pernah mengalami hal serupa saat kecil. Kakek dan paman saya tewas dalam kecelakaan feri. Itulah mengapa saya menjadi pegawai negeri. Saya ingin membangun jembatan agar orang-orang bisa menyeberangi sungai dengan aman. Setiap hari, sekitar 30.000 orang menyeberangi sungai Yangon. Mereka adalah pelajar, pedagang pasar, pasien yang pergi ke rumah sakit, dan pekerja shift malam. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat biasa seperti kami. Situasi menjadi lebih parah saat musim hujan. Karena angin kencang dan hujan lebat, layanan feri seringkali dihentikan sama sekali. Akibatnya, orang-orang terdampar di seberang sungai selama berhari-hari. Pasien darurat seringkali meninggal dunia saat menunggu. Ibu hamil terpaksa melahirkan di rumah karena tidak bisa ke rumah sakit. Itu menjadi persalinan yang berbahaya. Malam hari lebih menyedihkan lagi. Tidak ada layanan feri malam. Jika ada keadaan darurat di malam hari, mereka hanya bisa menunggu sampai subuh. Sejak tahun 2009,
Saya mulai menulis proposal pembangunan jembatan. Upaya pertama saya adalah ke Badan Kerjasama Internasional Jepang. Saya menyusun proposal tebal dan mengirimkannya. Beberapa bulan kemudian, balasan datang. Tidak layak secara ekonomi. Pengembalian investasi sangat minim. Itu adalah pernyataan yang wajar. Orang-orang yang bepergian antara Dala dan Yangon sebagian besar adalah rakyat biasa, pelajar, dan pekerja. Tidak mungkin menghasilkan pendapatan stabil seperti jalan tol. Karena itu, modal swasta tidak tertarik. Pada tahun 2011, saya mengajukan proposal ke sebuah perusahaan Tiongkok. Kali ini saya menyiapkan data yang lebih rinci. Tapi jawaban yang kembali adalah kondisi politik terlalu rumit. Pada tahun 2012, saya meminta laporan kelayakan dari Bank Pembangunan Internasional. Para ahli datang dan melakukan survei selama beberapa bulan. Tahukah Anda apa kesimpulannya? Tidak ada profitabilitas jangka panjang. Pengembalian investasi sulit. Sebenarnya, secara teknis ini juga bukan proyek yang mudah. Sungai Yangon adalah jalur pelayaran untuk kapal-kapal besar. Ini bukan jembatan biasa, diperlukan ketinggian bebas yang tinggi dan lebar jalur navigasi yang luas. Ini setara dengan jembatan kabel pancang super besar, dengan ketinggian 160 kaki dan lebar 300 meter. Tapi ada masalah yang lebih besar. Sebenarnya, di dalam pemerintahan Myanmar sendiri ada keraguan, karena perang saudara yang berkepanjangan, sanksi internasional, dan kurangnya kekuatan ekonomi, keuangan negara tidak mampu menanggung proyek jembatan sebesar ini. Dengan kemampuan teknis Myanmar sendiri pun mustahil. Situasi politik juga tidak stabil. Saat itu adalah masa transisi dari rezim militer ke demokrasi. Landasan politik untuk mendorong proyek kerja sama internasional skala besar secara stabil sangat lemah. Akhirnya, situasi buntu baik dari dalam maupun luar. Pihak asing mengatakan tidak layak secara ekonomi, sementara di dalam negeri kami kekurangan dana dan teknologi. Secara politik pun tidak stabil. Rapat terus diadakan. Rencana bisnis terus disusun. Proposal terus ditulis. Tapi kesimpulannya selalu sama. Tidak ada profitabilitas. Tingkat kesulitan teknis terlalu tinggi. Tidak stabil secara politik. Tidak ada alasan untuk berinvestasi. Jika Anda membuka laci meja saya, ada 17 proposal di dalamnya. Ada juga notulen dari 9 negosiasi yang gagal. Data studi kelayakan awal yang saya simpan sejak 2007 kini sudah memudar warnanya. Pinggirannya usang dan berdebu. Entah sejak kapan, saya menjadi terbiasa ditolak. Saya tahu jika saya mengirim proposal, beberapa bulan kemudian akan datang balasan dengan isi yang serupa. Kalimat-kalimat andalan seperti kurangnya kelayakan ekonomi, keterbatasan teknis, ketidakstabilan politik. Di tengah situasi itu, kecelakaan yang sama terjadi lagi. Sebuah perahu ekor panjang yang penuh sesak terbalik setelah menabrak puing-puing saat menyeberangi sungai. 4 dari penumpangnya hilang. Operasi penyelamatan berakhir hanya dalam 1 jam. Yang paling mengejutkan adalah keesokan harinya. Pada waktu yang sama, dengan perahu yang sama, di rute yang sama, layanan feri dimulai kembali. Orang-orang naik perahu itu tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak punya pilihan. Penduduk setempat mengatakan, jika ada jembatan, mereka pasti masih hidup. Saya pun berpikir hal yang sama. Tapi kenyataan tidak berubah. Setiap kali, saya berpikir hal yang sama. Kami sangat menginginkan jembatan, tapi dunia tidak menginginkan kami. Mengapa? Karena kami tidak punya uang? Karena kami tidak punya teknologi? Bukan. Alasannya sederhana. Kehidupan kami hanyalah pasar yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi sebagian orang. Kehidupan sehari-hari 30.000 orang, ratusan kecelakaan besar dan kecil, puluhan kematian, bagi mereka hanyalah angka. Namun, pada suatu hari di bulan Juni 2015, saya sedang merapikan arsip-arsip notulen rapat yang hampir dibuang. Saya hendak membereskan kegagalan-kegagalan lainnya. Tapi, saya menemukan satu baris catatan kecil di sebuah arsip, sedang meninjau kemungkinan kerjasama pembangunan dengan Indonesia. Dokumen LDKP terlampir. Saya berhenti.
Indonesia. Biasanya saya akan melewatkannya begitu saja, tapi entah mengapa hari itu nama itu begitu menarik perhatian saya. Meskipun itu adalah tulisan terkecil di antara tumpukan dokumen, di mata saya itu terlihat paling jelas. Apakah ini awal dari penolakan yang lain? Atau mungkin pandangan pertama yang benar-benar mencoba melihat kami? Malam itu, saya terus memikirkan nama itu. Indonesia. Apakah negara ini akan berbeda? Selama beberapa hari setelah menemukan nama itu, saya merenung. Kemungkinan ditolak lagi sangat tinggi, tapi saya pikir patut dicoba. Jujur saja, saya tidak berharap banyak. Saya sudah terlalu sering kecewa. Pada bulan September 2015, saya dengan hati-hati mengirim proposal resmi ke pihak Indonesia. Isinya mirip dengan yang saya kirim ke negara lain. Dokumen yang merangkum kebutuhan jembatan Dalayangon, efek yang diharapkan, dan persyaratan teknis. Sambil mengirim proposal, saya bergumam dalam hati. Kalian juga pada akhirnya akan pergi setelah meninjaunya. 3 bulan berlalu. Biasanya, pada saat ini surat penolakan sudah datang. Tapi dari Indonesia, datang kabar yang berbeda. Mereka ingin bertemu langsung dan berdiskusi. Suatu hari di bulan Januari 2016, pertemuan diadakan di ruang rapat Kementerian Konstruksi Myanmar. Saya pikir delegasi Indonesia yang datang akan besar, tapi ternyata hanya ada 2 orang, 2 pria paruh baya berjas. Satu adalah perwakilan dari Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, LDKP Indonesia, dan yang lainnya adalah perwakilan dari PT Wijaya Konstruksi. Materi presentasi mereka tidak megah. Perusahaan besar biasanya membawa beberapa arsip tebal, tapi mereka hanya membawa materi sederhana. Saya sedikit kecewa dalam hati. Apa yang bisa mereka lakukan dengan persiapan seperti ini? Pikir saya. Saat saya hendak memalingkan muka, pihak Indonesia memulai presentasi mereka. Tapi saya terkejut melihat slide pertama yang muncul di layar. Jembatan Persahabatan Indonesia-Myanmar. Draft usulan anggaran untuk desain No. 3 Jembatan Dala. Termasuk skenario percepatan jadwal. Desain No. 3. Itu berarti mereka sudah membuat hingga versi ketiga. Padahal baru 3 bulan sejak kami mengirim proposal. Perwakilan Indonesia berkata dengan suara tenang, kami tidak percaya jembatan ini mungkin sejak awal. Sebaliknya, kami telah bersiap untuk membuat jembatan ini menjadi mungkin. Ruang rapat menjadi hening. Penerjemah pun berhenti sejenak. Saat itu saya sadar. Orang-orang ini tidak datang untuk meninjau. Mereka datang dengan niat untuk membangun bersama. Presentasi berlanjut. Isi materinya benar-benar menakjubkan. Judul slide pertamanya saja sudah berbeda. Manusia adalah yang utama. Proyek Jembatan Bantuan Pembangunan Resmi Indonesia. Negara lain memulai dengan analisis ekonomi, tapi Indonesia memulai dengan cerita tentang manusia, simulasi waktu kedatangan pasien darurat, grafis perubahan cakupan integrasi, hingga desain untuk memastikan jalur evakuasi saat musim hujan, semuanya sudah disiapkan. Mereka juga menyajikan angka-angka konkret. Perkiraan pengurangan waktu tempuh 80%, peningkatan aksesibilitas medis darurat 65%, ekspektasi peningkatan aktivitas komersial di wilayah Dala 140%. Kapan mereka menghitung semua ini? Ada satu hal lagi yang berbeda dalam materi pihak Indonesia dibandingkan negara lain. Tinjauan teknisnya sangat spesifik. Ketinggian jembatan yang mempertimbangkan jalur pelayaran kapal besar di Sungai Yangon, desain lanskap yang sesuai dengan lebar sungai, hingga solusi untuk tanah lunak, semuanya dijelaskan secara rinci. Selama 3 bulan terakhir, kami telah meninjaunya bersama para ahli konstruksi jembatan Indonesia. Kami menilai ini adalah proyek yang secara teknis sangat memungkinkan. Kemudian, perwakilan dari PT Wijaya Konstruksi berdiri. Kata-katanya masih saya ingat sampai sekarang. Jembatan ini bukan proyek untuk mencari keuntungan, jembatan ini adalah pilihan tentang bagaimana kami ingin dikenang. Menteri Konstruksi kami bertanya, bagaimana dengan syarat pinjamannya? Apakah diperlukan jaminan atau agunan? Perwakilan Indonesia menjawab,
Dana kerjasama pembangunan internasional bukanlah utang negara Anda. Ini adalah janji kemanusiaan kami. Saat itu saya membandingkan. Di masa lalu, Jepang hanya mengirim laporan analisis profitabilitas. Tiongkok menuntut syarat-syarat politik. Bank Pembangunan Internasional angkat tangan setelah simulasi tingkat pengembalian investasi infrastruktur gagal. Hanya Indonesia yang berbeda. Mereka menyusun laporan dengan alasan keselamatan dan konektivitas manusia. Mereka memikirkan manusia terlebih dahulu, bukan angka. Struktur proyek yang dijelaskan oleh pihak Indonesia juga luar biasa. Dari total biaya proyek $300 juta, Indonesia akan menyediakan $280 juta dalam bentuk pinjaman, dan Myanmar hanya perlu menanggung $20 juta. Selain itu, syarat pinjamannya adalah bunga 0,1% dengan masa pengembalian 40 tahun. Ini hampir seperti hibah. Mengapa Anda memberikan syarat seperti ini? Menteri kami bertanya dengan heran. Jika rakyat Myanmar bisa menyeberangi sungai dengan aman, itu saja sudah memiliki nilai yang cukup. Jawaban perwakilan Indonesia sederhana, tapi terasa tulus. Video yang ditampilkan pihak Indonesia di tengah presentasi juga mengesankan. Itu adalah gambaran jembatan yang pernah dibangun Indonesia di negara lain. Proyek-proyek seperti Jembatan Padma di Bangladesh, Jembatan Temburong di Brunei. Melalui jembatan ini, kami belajar bahwa jembatan bukan hanya struktur yang menghubungkan dua titik, tetapi sesuatu yang menghubungkan kehidupan manusia. Kami telah memendam mimpi yang mustahil selama lebih dari 10 tahun, tapi Indonesia sudah menuangkannya ke dalam cetak biru. Materi yang disiapkan Indonesia, yang ada di dalamnya bukanlah data. Itu adalah ketulusan yang lebih berat dari jembatan itu sendiri. Negara lain menghitung kelayakan ekonomi dan tingkat kesulitan teknis. Tapi Indonesia melihat manusia. Hari itu, ruang rapat untuk pertama kalinya terasa hangat. Bukan dokumen dingin, tapi hati yang hangat yang terasa. Setelah rapat selesai, saya mengantar delegasi Indonesia. Tapi malamnya, saya melihat mereka lagi di Pujasera Gedung. Mereka tidak mengadakan jamuan makan malam terpisah atau makan di restoran hotel, melainkan sedang menikmati makanan pasar lokal. Sambil memperhatikan dari jauh, saya tersenyum dalam hati. Saat itu saya yakin. Jembatan bukan sekadar struktur. Itu adalah kepercayaan. Dan Indonesia telah menunjukkan kepercayaan itu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya berpikir. Kami telah mencoba menyeberangi sungai selama puluhan tahun, tapi hari ini untuk pertama kalinya seseorang mengulurkan tangan dari seberang sungai. Jembatan itu bahkan belum dimulai, tapi hati saya sudah menyeberang. Tanggal 24 Desember 2018 malam Natal, upacara peletakan batu pertama jembatan Dalayangon diadakan. Perwakilan dari PT Wijaya Konstruksi, Kementerian Konstruksi Myanmar, dan Kedutaan Besar Indonesia hadir. Itu adalah momen pemotongan pita merah untuk jembatan perdamaian yang menghubungkan Yangon dan Dala. Hari itu benar-benar seperti hari perayaan. Kami mendeklarasikan kemenangan, dan percaya bahwa jembatan itu kini hanya masalah waktu. Momen di mana impian puluhan tahun akhirnya menjadi kenyataan. Ratusan warga berkumpul di lokasi upacara. Anak-anak mengibarkan bendera Indonesia dan Myanmar sambil bersorak. Orang dewasa bertepuk tangan sambil meneteskan air mata. Saya pun saat itu melupakan segalanya dan merasa bahagia. Duta Besar Indonesia berkata, jembatan ini akan menjadi simbol persahabatan yang menghubungkan kedua negara. Perwakilan pemerintah Myanmar juga mengatakan bahwa ini adalah hari di mana impian lama rakyat terwujud. Saat sekop pertama diayunkan, saya berjanji dalam hati. Saya akan menyukseskan proyek ini sampai akhir. Tapi kenyataannya berbeda. Masalah mulai muncul segera setelah peletakan batu pertama. Hasil survei pengeboran menunjukkan bahwa dasar sungai Yangon jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Lapisan aluvialnya sangat dalam, sehingga tiang pancang super besar harus ditanam hingga puluhan meter. Kita harus memasang puluhan tiang pancang baja, berdiameter 2,5 meter hingga 5 meter dengan panjang lebih dari 40 meter.
kata kepala lapangan PT Wijaya Konstruksi dengan wajah serius. Ini adalah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Myanmar. Masalah yang lebih besar adalah dasar sungai yang berlumpur. Peralatan kerja terus-menerus menghadapi risiko ambles. Karena risiko mesin mati, kami harus mengimpor peralatan pengganti secara darurat dari Vietnam. Saat itu saya sadar. Jembatan tidak diletakkan di atas tanah, tetapi dibangun di atas air mata dan lumpur. Tapi masalah pondasi bukan satu-satunya. Sungai Yangon adalah jalur pelayaran internasional yang dilalui kapal-kapal kargo besar. Kami tidak bisa menghentikan lalu lintas kapal selama konstruksi. Pengumuman keselamatan seperti perhatian saat berlayar, pekerjaan pembongkaran form traveler sedang berlangsung terus dikeluarkan. Kapal konstruksi dan kapal dagang besar berdesakan di alur yang sempit menjadi pemandangan sehari-hari. Kapan saja bisa terjadi tabrakan. Sepanjang tahun 2019, konstruksi berjalan lambat. Pekerjaan penguatan pondasi saja memakan waktu berbulan-bulan. Ketika sepertinya mulai berjalan lancar, krisis yang lebih besar datang pada tahun 2020. COVID-19 melanda seluruh dunia. Myanmar tidak terkecuali. Dengan diberlakukannya lockdown, sebagian teknisi Indonesia harus kembali ke negara mereka. Pasokan material juga terhenti. Di lokasi proyek di atas sungai, hanya sekitar 30% dari tenaga kerja normal yang tersisa. Kecepatan kerja menurun drastis. Seolah-olah itu belum cukup. Pada tahun 2021, rezim militer berkuasa di Myanmar, menambah ketidakstabilan politik, sanksi internasional dan ketidakamanan menyebabkan masalah dalam transportasi material dan pembayaran keuangan. Bahkan transfer dana dari pemerintah Indonesia melalui LDKP tertunda, karena uang tidak masuk. Konstruksi tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana kita bisa melanjutkan konstruksi dalam situasi seperti ini? Suara-suara skeptis mulai muncul di dalam Kementerian Konstruksi kami. Sepanjang tahun 2021, konstruksi hampir berhenti total di lokasi proyek. Hanya beberapa personel manajemen yang tersisa untuk menjaga fasilitas. Setiap hari saya hanya bisa menghela napas sambil meninjau lokasi. Kemudian, pada Desember 2022, terjadi insiden yang mengejutkan, sebuah feri bernama Cherry meledak. Untungnya, lokasi kejadian jauh dari lokasi konstruksi jembatan. Tetapi kecemasan menyebar di antara penduduk setempat. Apakah ini menjadi berbahaya karena pembangunan jembatan? Desas-desus seperti ini mulai beredar. Meskipun itu tidak benar, warga menjadi cemas. Jadwal harus disesuaikan kembali, dan penundaan terjadi lagi. Pada musim hujan tahun 2023, bencana yang lebih besar melanda, setiap tahun dari Juni hingga September. Selama musim monsun, konstruksi berulang kali dihentikan karena hujan lebat dan angin kencang. Banjir musim hujan tahun itu sangat parah. Sebagian lokasi konstruksi terendam, dan bahkan terjadi insiden di mana form traveler, sejenis cetakan, hanyut. Kita harus membuatnya lagi, kata penanggung jawab lapangan sambil menundukkan kepala. Pengerjaan ulang menunda jadwal selama 3 bulan lagi. Saya semakin menyadari betapa sulitnya proyek jembatan ini. Ini adalah jembatan kabel pancang dengan bentang utama 590 meter, dan panjang total 1,87 kilometer. Dirancang dengan ketinggian bebas vertikal 160 kaki dan lebar jalur navigasi sekitar 300 meter agar kapal besar bisa lewat. Ini adalah kondisi paling menantang di Asia Tenggara. Insinyur Indonesia harus membawa peralatan dan metode konstruksi mereka sendiri dan menerapkannya di sini. Ini adalah pekerjaan ganda, mengangkat kabel di atas sungai sambil secara bersamaan membuka jalur akses di pusat kota. Karena lalu lintas kota tidak bisa dihentikan. Pekerjaan malam hari dan pengendalian lalu lintas bertahap terus diulang. Setiap malam saya tinggal sendirian di ruang rapat dan berpikir, apakah kita harus melakukan sejauh ini? Apakah kita benar-benar mampu menangani jembatan ini? Awalnya saya berpikir sederhana, karena Indonesia membantu, membangun satu jembatan tidak akan sesulit itu. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Hampir setiap hari ada rintangan, dan puluhan kali dalam sehari kami harus mempertimbangkan untuk berhenti. Saya sadar bahwa mereka bisa membantu, tapi mereka tidak bisa menyeberang untuk kami.
Meskipun begitu, pihak Indonesia tidak menyerah. Dukungan dana dari LDKP dan penempatan personel lapangan terus berlanjut. Ini adalah struktur yang tidak akan ada tanpa Indonesia, tetapi mereka tetap bersama kami sampai akhir. Peletakan batu pertama bukanlah awal. Awal yang sebenarnya adalah kehancuran. Sungai tidak peduli dengan rencana manusia. Sepertinya kami berpikir terlalu naif, tapi kami tidak bisa menyerah. Anak-anak seperti Ayemia terus muncul di benak saya. Keyakinan bahwa setelah semua cobaan ini berakhir, orang-orang benar-benar akan dapat menyeberangi sungai dengan aman, itu tidak bisa saya buang. Waktu berlalu, tapi situasi tidak membaik. Konstruksi terus berlanjut, dan wujud jembatan perlahan mulai terlihat. Tapi orang-orang masih harus menyeberangi sungai yang berbahaya. 24 Juli 2025. Di tengah musim hujan. Hari itu angin kencang dan hujan lebat. Sebuah perahu kecil, sampan, yang berangkat dari dermaga Dala terbalik di tengah jalur pelayaran. Ada 10 orang di dalamnya, 3 di antaranya hilang, termasuk nahkodanya. Bencana terjadi lagi. Hari itu saya berada di lokasi. Insiden itu terjadi tepat di sebelah lokasi konstruksi jembatan. Jembatan itu sudah 80% selesai. Menara utamanya sudah berdiri, dan sebagian besar kabel sudah terpasang. Tapi manusia belum bisa menyeberang. Sungai menelan manusia melalui celah 20% itu. Salah satu staf lapangan PT Wijaya Konstruksi berkata kepada saya, "Kita sudah membangun sejauh ini, tapi orang-orang masih meninggal. Saya tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu, saya tidak tahu harus menjawab apa." Tidak tertahankan rasanya bahwa orang-orang masih kehilangan nyawa meskipun jembatan hampir selesai. Malam itu, sambil berjalan di lokasi proyek, saya bergumam, kita tidak sedang membangun jembatan. Kita sedang menahan waktu. Media lokal berdatangan. Para wartawan melontarkan pertanyaan tajam. Tanggal penyelesaian terus ditunda. Kapan jadwal pastinya? Masa konstruksi sudah tertunda lebih dari 2 tahun dari rencana awal. Apa alasannya? Sampai kapan warga harus menunggu? Konstruksi pernah dihentikan di tengah jalan? Apakah benar-benar bisa selesai? Di hadapan pertanyaan-pertanyaan ini, saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Sejujurnya, saya sendiri tidak tahu kapan tepatnya akan selesai. Di antara sebagian warga, keraguan dan sinisme mulai menyebar lagi. Apakah jembatan itu benar-benar akan selesai? Apakah kita bisa menyeberanginya selagi kita masih hidup? Warga tidak tahu bahwa jembatan ini dibangun dengan bantuan Indonesia. Beberapa hari kemudian, rapat darurat diadakan di Kementerian Konstruksi Myanmar. Menteri dan pejabat tinggi berkumpul. Perwakilan dari pihak Indonesia juga hadir. Suasana ruang rapat terasa berat. Semua orang tampak serius. Menteri berkata, "Bagaimana kita akan menyelesaikan situasi ini?" Saat itu saya tidak tahan lagi. Saya berdiri dari kursi dan berlutut. Bukan Indonesia, tapi kamilah yang tidak bisa mengimbangi kecepatan ini. Ruang rapat menjadi hening. Semua orang menatap saya. Saya terus berbicara. Indonesia telah melakukan semua yang mereka bisa. Mereka mengirim teknologi, uang, dan orang. Tapi kami belum siap. Kapasitas kami untuk memimpin proyek ini kurang. Malam itu, saya dengar PT Wijaya Konstruksi dan pihak pemerintah Indonesia mengadakan rapat darurat. Keesokan harinya, penanggung jawab lapangan menemui saya. "Tuan Aung, ada yang ingin kami usulkan kepada pemerintah Myanmar." "Apa itu?" "Kami akan meninjau semua alternatif untuk mempercepat jadwal. Tentu saja, dengan syarat tidak mengorbankan keselamatan." Saya terkejut. Saya pikir mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata ada cara untuk melakukannya lebih cepat. Metode spesifiknya seperti apa? Detailnya masih dalam peninjauan. Tapi yang pasti, kami tidak akan menyerah. Progres 80% hanyalah angka. Tapi bagi masyarakat, kenyataan bahwa mereka masih harus menyeberangi sungai yang berbahaya tidak berubah. Meskipun jembatan hampir selesai, jika belum bisa diseberangi, itu sama saja dengan tidak ada. Hari itu, saya melihat keluarga korban yang hilang berdoa di depan pondasi jembatan.
Mereka berlutut, menatap langit, dan berdoa. Mungkin mereka berdoa agar keluarga mereka kembali dengan selamat. Malam itu saya menulis di buku harian. Saya adalah seorang pegawai negeri. Sekarang, saya hanyalah seorang warga biasa. Kami tidak sedang membangun struktur, kami sedang berjuang melawan waktu. Setiap hari saya pergi ke lokasi dan melihat jembatan itu perlahan selesai, tapi di satu sisi hati saya, rasa tidak sabar menumpuk. Hari itu, seseorang berlutut karena rasa putus asa, dan seseorang mulai mencari cara baru dengan rasa tanggung jawab. Saya adalah orang yang berlutut, dan orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang tidak menyerah dan mencoba mencari jawaban. Kami tidak menginginkan kecepatan. Kami hanya ingin percaya bahwa ada akhir. Harapan bahwa suatu hari nanti, orang-orang benar-benar akan dapat menyeberangi sungai dengan aman. Indonesia tidak mengatakan kami akan melakukannya lebih cepat, tetapi kami akan mencari caranya. Saat itu, saya menyadari betapa besarnya perbedaan itu. Seminggu setelah rapat yang penuh keputusasaan itu berakhir, rapat darurat diadakan di pos komando Yangon. PT Wijaya Konstruksi, Konsultan Rekayasa, dan Kementerian Konstruksi Myanmar. Ketiganya berkumpul. Saya pikir ini akan menjadi rapat formalitas lainnya. Saya pikir saya hanya akan mendengar kata-kata penghiburan dan selesai. Tapi saat melihat materi yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia, saya terkejut. Tertulis judul, Penerapan Metode Konstruksi Paralel Segmen Pracetak. Kepala Lapangan PT Wijaya Konstruksi mulai menjelaskan. Sebelumnya, metodenya adalah merakit cetakan di atas sungai, lalu menuangkan dan mengeraskan beton. Tapi sekarang, kami akan merakit komponen pilar jembatan di darat terlebih dahulu, lalu mengangkatnya sekaligus dengan derek. Isi teknisnya sulit, tapi intinya jelas. Waktu pengerjaan di atas air dapat dipersingkat dari 28 hari menjadi 12 hari. Apakah ini benar-benar mungkin? Tanya Menteri Konstruksi kami. Ini adalah metode yang sudah teruji di Indonesia. Kami pernah menerapkannya di proyek jembatan Suramadu. Intinya hanya satu, mengurangi waktu, menjaga keselamatan. Saya membalik-balik materi presentasi tanpa berkata apa-apa. Halaman demi halaman, rencana yang sangat rinci tertulis di sana. Denah penempatan derek, urutan kerja, hingga langkah-langkah keselamatan, semuanya sudah disiapkan. Bahkan rencana darurat untuk menghadapi musim monsun pun disertakan. Saat itu air mata saya berlinang. Tanpa sadar, kata-kata ini keluar. Indonesia tidak menunggu sampai kami hancur. Ruang rapat menjadi hening. Semua orang menatap saya. Selama kami putus asa, kalian ternyata sedang mencari jawaban. Perwakilan pihak Indonesia berkata pelan, kami tidak pernah berpikir untuk menyerah, kami hanya mencari cara. Sejak kapan Anda menyiapkan rencana ini? Sejak setelah rapat terakhir. Kami meninjaunya siang dan malam dengan tim teknis di kantor pusat Indonesia. Luar biasa. Selama seminggu, kami tenggelam dalam keputusasaan, mereka tidak tidur untuk mencari solusi. Penjelasan tentang metode baru terus berlanjut. Metode lama mengharuskan semua pekerjaan dilakukan di atas sungai, sehingga sangat dipengaruhi cuaca. Tapi metode baru memungkinkan sebagian besar pekerjaan diselesaikan di darat, dan komponen yang sudah jadi tinggal dipindahkan ke atas sungai. Apakah pekerjaan bisa dilakukan saat musim hujan? Saya bertanya. Tentu saja. Pekerjaan di darat bisa berjalan tanpa terpengaruh cuaca. Pekerjaan pengangkatan hanya perlu dilakukan pada hari yang cerah. Sejak hari itu, suasana di lapangan mulai berubah total. Dengan diterapkannya metode baru, kecepatan kerja meningkat pesat. Yang terpenting, raut wajah para pekerja berubah. Harapan mulai terlihat. Penduduk Pasar Dala sepertinya juga merasakan perubahan itu. Semakin sering warga membawakan makanan untuk para pekerja, seorang ibu setiap pagi membuat teh hangat dan membawanya ke lokasi. Suatu hari, saya mendengar seorang teknisi Indonesia bergumam pelan. Kami pikir kami datang untuk membantu, tapi mungkin kamilah yang sedang dihibur. Benar sekali. Awalnya kami pikir Indonesia membantu kami, tapi entah sejak kapan,
Kami juga menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Kami menjadi hubungan yang saling bergantung dan saling menyemangati. Efek dari metode baru ini sungguh luar biasa. Pekerjaan konstruksi 3 pilar jembatan selesai 41 hari lebih cepat dari jadwal. Ini adalah pencapaian yang tidak terbayangkan. Untuk persiapan musim hujan, jumlah pekerja lapangan ditambah, dan kerja shift 24 jam juga dimulai. Setiap hari saya pergi ke lokasi untuk memeriksa kemajuan. Akhir itu benar-benar mulai terlihat. Sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya seperti mimpi, kini menjadi kenyataan. Sikap media lokal juga berubah total. Media bernama Myanmar Now menerbitkan artikel dengan judul Teknologi Indonesia menjadi jembatan yang menyeberangi kemustahilan. Wartawan yang dulunya skeptis kini mengagumi. Seorang kolumnis berkata dalam sebuah wawancara, yang dicapai Indonesia bukanlah struktur, melainkan kepercayaan. Kata-katanya benar. Jembatan ini tidak terbuat dari baja dan beton, ia dibangun dengan rasa tanggung jawab, diselesaikan dengan tekad untuk tidak menyerah. Mereka tidak menjelaskan metodenya panjang lebar. Mereka hanya menunjukkannya, bertindak sebelum berbicara, memutuskan sebelum menghitung. Alih-alih membuktikan bahwa itu mungkin, mereka membuatnya menjadi mungkin. Masa konstruksi dipersingkat. Tapi tidak ada satu orang pun yang terluka. Justru, langkah-langkah keselamatan diperkuat. Mereka menunjukkan secara langsung bahwa metode baru lebih aman. Itu adalah bagian yang paling menakjubkan. Suatu malam, saya menulis ini di buku catatan saya. Kami meminta teknologi, tapi Indonesia mengirimkan keyakinan. Pada hari pekerjaan derek berhasil diselesaikan, saya melihat para teknisi Indonesia saling tos dan bersuka cita. Di wajah mereka terlihat kebahagiaan sejati. Mereka bersuka cita seolah-olah itu adalah pekerjaan mereka sendiri. Grafik kemajuan yang dirilis oleh Kementerian Konstruksi Myanmar menunjukkan kurva kenaikan yang tajam setelah penerapan metode baru. Itu benar-benar perubahan drastis. Terbukti juga dengan angka yang jelas. Seorang pejabat kedutaan Indonesia pernah mengatakan sesuatu yang lama saya ingat. Republik Indonesia akan bertemu kembali dengan Myanmar di ujung jembatan ini. Sejak saat itulah, kami semua mulai menyebut jembatan ini jembatan kita. Bukan jembatan Indonesia, bukan jembatan Myanmar, tapi benar-benar jembatan kita semua. Setiap hari saya berjalan di lokasi sambil berpikir. Jembatan ini bukan sekadar struktur. Ini adalah jembatan yang menghubungkan hati orang-orang dari kedua negara. Sekarang, akhir itu benar-benar terlihat. Dan di akhir itu, sepertinya kita akan bertemu dengan awal yang baru. Seiring dengan meningkatnya progres, saya merasakan adanya perubahan aneh yang terjadi di wilayah Dala. Jembatan itu belum selesai, tapi hati orang-orang sudah mulai bergerak. Berjalan di pasar Dala, perbedaannya sangat jelas. Toko-toko yang sudah tutup selama bertahun-tahun, satu persatu mulai buka kembali. Para pedagang kembali menggelar lapak mereka. Mengapa Anda membuka toko sekarang? Saya bertanya pada seorang pedagang. Nanti kalau jembatan selesai, kan banyak orang datang. Harus siap-siap dari sekarang. Meskipun jembatan belum bisa diseberangi, orang-orang sudah mulai memandang ke seberang. Harapan akan masa depan sedang mengubah masa kini. Yang lebih menakjubkan adalah situasi di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Dala memberitahu saya, siswa baru semester ini meningkat 11% dibandingkan tahun lalu. Anak-anak yang sebelumnya menyerah karena jadwal ferry, kini kembali lagi. Padahal jembatannya belum selesai. Tapi sekarang sudah pasti, kan? Tahun depan anak-anak bisa ke sekolah tanpa naik perahu. Pemikiran orang tua telah berubah. Karena jembatan hampir selesai, mereka mulai berinvestasi kembali dalam pendidikan anak-anak mereka. Pasar properti juga mulai bergerak. Menurut Myanmar Property Weekly, harga tanah di dekat jembatan naik 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal jembatan itu belum bisa dilewati. Suatu hari, seorang warga yang saya temui di pasar berkata, awalnya saya tidak percaya pembangunan jembatan ini. Saya sudah terlalu sering kecewa, tapi sekarang saya bilang ke anak-anak, kalian nanti sekolah tidak akan naik perahu lagi. Pedagang lain,
Saat diwawancarai, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Berkat jembatan ini, orang-orang kembali datang ke depan toko saya, ramai lagi seperti dulu." Bagi saya, itu sudah cukup. Hubungan antara tim teknis Indonesia dan warga juga semakin erat. Semakin sering warga membawakan makanan buatan sendiri ke lokasi konstruksi. Suatu hari, seorang ibu datang membawa panci besar. Orang-orang Indonesia bekerja keras, jadi saya buatkan mie kuah. Para teknisi Indonesia awalnya canggung, tapi kemudian berterima kasih dan makan bersama. Meskipun tanpa penerjemah, mereka saling tos, berfoto selfie dengan ponsel, dan tertawa. Jembatan ini tidak hanya dibangun dengan teknologi. Hati orang-orang ikut membangunnya. Di pagar sekolah dasar, muncul gambar jembatan baru yang dilukis oleh anak-anak. Di bawah jembatan yang diwarnai dengan warna-warni, tertulis jembatan kita dalam bahasa Indonesia dan Myanmar. Di sudut pasar, terpasang spanduk sedang bersiap untuk perayaan penyelesaian jembatan. Artinya, para pedagang sedang bersiap-siap sambil menunggu penyelesaian. Meskipun belum selesai, orang-orang sudah merayakannya. Suatu hari, saya berjalan di bawah jembatan dan berpikir dalam-dalam. Jalan itu belum terbuka, tapi sepertinya kita sudah menyeberangi sungai ini. Bayangan jembatan mulai mengubah desa. Struktur yang belum terbuka itu sudah menyentuh kehidupan orang-orang. Sebelum menyeberangi sungai, hati mereka sudah bergerak lebih dulu. Seorang lelaki tua berkata kepada saya, "Karena jembatan itu hati kami berubah. Sekarang ada harapan." Setelah mendengar itu, saya sadar, jembatan itu tidak diselesaikan dengan beton, tetapi dengan kepercayaan. Orang-orang Dala tidak melihat harapan, mereka mulai hidup di dalam harapan. Angka tidak penting. Yang penting adalah orang-orang mulai percaya pada masa depan. Sebelum jembatan selesai, perubahan sudah dimulai. Setiap hari saya meninjau lokasi sambil berpikir. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan dua titik, ia menghubungkan masa lalu dan masa depan. Suatu malam saya menulis di buku harian. Hari ini saya sadar, sebelum selesai, jembatan itu sudah menyeberangkan hati orang-orang. Kami belum menyeberangi jembatan, tapi hati kami sudah menyeberangi sungai. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang pasrah. Tapi sekarang berbeda. Mereka berharap, bersiap, dan bermimpi. Dengan perubahan itu saja, jembatan ini sepertinya sudah berhasil. Setiap kali mendengar anak-anak menunjuk jembatan dan menyebutnya jembatan kita, hati saya terasa hangat. Rasanya jembatan ini benar-benar menjadi milik kita semua. Kita tidak tahu bahasa satu sama lain, tapi hati kita terhubung. Orang Indonesia dan orang Myanmar menjadi satu untuk menyelesaikan jembatan ini. Tidak lama lagi akan selesai. Tapi sepertinya hal yang paling penting sudah tercapai. Karena hati orang-orang sudah menyeberang lebih dulu. Saat harapan mulai terlihat, kecelakaan lain terjadi. Hari itu hujan lebat dan angin kencang. Di jalur feri dari Dala ke Botah Taung, sebuah sampan terbalik, setidaknya 3 orang hilang. Termasuk nahkodanya. Konstruksi sudah mencapai lebih dari 90%, tapi jembatan belum tersambung. Mendengar berita kecelakaan itu, saya bergegas ke lokasi, melihat perahu-perahu yang tersisa tanpa tujuan, saya berlutut. Rasa tak berdaya menyelimuti saya di hadapan tragedi yang terjadi lagi. Seorang warga berkata, "Jika jembatan sudah ada, mereka pasti masih hidup." Kata-kata itu menusuk hati saya. Benar, jika saja beberapa bulan lebih cepat, jika saja beberapa minggu lebih cepat, orang-orang itu tidak akan mati. Lokasi konstruksi juga terpengaruh. Karena angin kencang, pekerjaan pembongkaran cetakan form traveler ditunda. Operasi tower crane juga harus dihentikan sementara. Di dalam Kementerian Konstruksi Myanmar, bahkan ada laporan bahwa penyelesaian akhir tahun sulit dicapai. Saya putus asa. Sudah sedekat ini, tapi tertunda lagi, pikir saya. Dengan tertundanya pembongkaran form traveler, tingkat kemajuan terhenti. Tapi PT Wijaya Konstruksi membuat keputusan yang mengejutkan. Mereka akan mencoba konstruksi malam hari. Tapi mereka mengatakan tidak akan mengorbankan keselamatan.
Penanggung jawab lapangan menjelaskan, kami akan merakit bagian pelat baja tengah di darat terlebih dahulu. Di area angin kencang, kami akan memperkuat dengan terpal peneduh dan kawat penegang, dan memperkenalkan metode rotary lift yang meminimalkan pergerakan derek. Apakah tidak berbahaya? Saya bertanya. Ini adalah cara untuk meningkatkan kecepatan sambil mengurangi risiko. Inilah solusi ala Indonesia. Kata-kata seorang teknisi Indonesia dalam rapat internal sangat mengesankan. Tenggat waktu bukan kita yang menentukan. Tapi kita punya alasan untuk mematuhinya. Saya merasakan tekad mereka. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan konstruksi lebih cepat, tetapi tentang keinginan tulus untuk mencegah lebih banyak korban. Persiapan kerja malam dimulai. Menara lampu besar dipasang, dan peralatan keselamatan diperiksa. Para pekerja diberikan pelatihan yang lebih ketat dari biasanya. Kerja malam berbahaya. Kumpar. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus menyelesaikannya tanpa ada satu orang pun yang terluka, kata kepala lapangan. Kerja malam dimulai. Di tengah kegelapan yang diguyur hujan, siluet-siluet yang bergerak di bawah lampu sorot tampak seperti pejuang di medan perang. Mereka berjuang melawan cuaca dan waktu. Malam pertama, pekerjaan berjalan lancar. Itu adalah pekerjaan mengangkat komponen pelat baja yang sudah dirakit di darat dengan derek. Waktunya dipersingkat setengah dari biasanya. Hari kedua lebih sulit. Angin kencang membuat pekerjaan derek berbahaya. Tapi, memanfaatkan jeda singkat saat angin mereda antara pukul 4 hingga 6 pagi, mereka menyelesaikan pekerjaan inti. Sekarang, teriak penanggung jawab lapangan. Semua pekerja bergerak. Setelah 2 jam kerja intensif, penyambungan menara utama jembatan selesai. Tersambung. Akhirnya tersambung. Sorak-sorai meledak di lokasi. Usaha bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Saya pun menangis. Para teknisi Indonesia juga saling berpelukan dan bersuka cita. Di wajah mereka terlihat kelegaan dan rasa pencapaian. 2 hari bekerja dengan memanfaatkan celah cerah di antara badai. Waktu singkat itu mengubah segalanya. Rasanya seperti keajaiban bahwa mereka berhasil melakukannya tanpa kecelakaan keselamatan meskipun menantang bahaya. Setelah itu, kemajuan berjalan pesat. Begitu menara utama tersambung, pekerjaan lainnya mengikuti dengan lancar, pemasangan kabel, penyambungan dek, pemasangan fasilitas keselamatan, semuanya berjalan sesuai rencana. Media lokal memberitakan. Yang tersisa hanya pengecatan dan inspeksi keselamatan trotoar. Akhir itu benar-benar terlihat. Myanmar Times menerbitkan artikel dengan judul "Sekarang Sudah di Depan Mata". Nada bicara para wartawan benar-benar berubah. Sekarang mereka tidak lagi tertarik pada kapan akan selesai, melainkan pada perubahan apa yang akan terjadi setelah selesai. Suasana di lokasi juga berubah. Wajah para pekerja menjadi lebih cerah, dan kunjungan warga meningkat. Anak-anak datang setiap hari untuk melihat jembatan. "Paman, kapan kita bisa menyeberangi jembatan?" tanya seorang anak. "Sebentar lagi, Nak, sebentar lagi." Saya bisa menjawab dengan keyakinan. Sungai semakin deras. Tapi mereka tidak mundur. Yang runtuh bukanlah jembatan, melainkan penantian kami. Orang-orang Indonesia menyambungkannya dengan cara yang paling tenang dan paling pasti. Beberapa bulan lagi, orang-orang akan benar-benar dapat menyeberangi sungai dengan aman. Saya sadar saat itu. Mereka tidak melawan waktu. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan waktu. Sebaliknya, mereka bertahan dengan ketulusan. Tidak menyerah, bertanggung jawab sampai akhir. Itulah semangat yang ditunjukkan orang-orang Indonesia. Seseorang pernah berkata, Indonesia pada akhirnya akan melihat akhirnya. Saya kagum melihat para teknisi Indonesia yang bekerja malam hari. Mereka bekerja keras seolah-olah itu adalah pekerjaan mereka sendiri. Tidak, mungkin lebih keras dari pekerjaan mereka sendiri. 95%. Sekarang benar-benar hampir selesai. Beberapa bulan lagi, akhirnya orang-orang akan bisa menyeberangi jembatan. Tragedi seperti Ayemia tidak akan terjadi lagi. Malam itu saya menulis di buku harian.
Hari ini saya melihat keajaiban yang nyata. Saya melihat kehendak manusia mengalahkan alam. Orang-orang Indonesia tidak mengalahkan waktu, mereka hanya bertahan sampai akhir. Saya terus teringat sosok mereka yang tidak menyerah di tengah badai. Jembatan hampir selesai, tapi yang lebih penting adalah apa yang telah kita pelajari. Cara untuk tidak menyerah. Cara untuk bertanggung jawab sampai akhir. Apa artinya membantu dengan tulus? Sekarang akhir itu benar-benar terlihat. Dan di akhir itu, sepertinya kita akan bertemu dengan awal yang baru. Dengan progres mencapai lebih dari 95%, wujud jembatan telah sepenuhnya terlihat. Jembatan utama tersambung, pekerjaan menara utama selesai, dan pengangkatan kabel pun tuntas. Tapi, belum ada yang bisa menyeberang. Yang tersisa adalah pekerjaan penyelesaian seperti pengecatan, inspeksi keselamatan, dan pemasangan fasilitas pendukung. Berkat jalan akses sementara yang dibuat selama proses pembangunan jembatan, kendaraan darurat kini bisa tiba di Dallas sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Jembatan belum bisa dilewati, tapi perubahan-perubahan kecil ini sangat membantu. Penanggung jawab lapangan PT Wijaya Konstruksi berkata, "Selama mengerjakan proyek ini, kami juga banyak belajar. Ini bukan hanya tentang membangun struktur, tapi tentang tumbuh bersama masyarakat." Setiap hari saya meninjau lokasi sambil berpikir. Meskipun belum selesai, jembatan ini sudah mengubah orang-orang. Dulu saya takut menyeberangi sungai. Selalu ada rasa cemas kapan akan terjadi kecelakaan. Tapi sekarang, menunggu terasa menyenangkan. Karena ada harapan bahwa sebentar lagi saya bisa menyeberang dengan aman, kata seorang warga. Kami belum bisa menyeberang, tapi sekarang sudah pasti bahwa ini benar-benar akan selesai, kata warga lainnya. Anak saya nanti bisa pergi ke sekolah dengan aman, seluruh suasana desa berubah. Dulu penuh dengan kepasrahan dan keputusasaan, sekarang terasa harapan dan antusiasme. Orang-orang mulai merencanakan masa depan. Jumlah pemuda yang meninggalkan Dala juga berkurang. Karena mereka berpikir jika jembatan selesai, mereka bisa pulang pergi ke Yangon. Harapan bahwa mereka bisa menemukan peluang yang lebih baik tanpa harus meninggalkan kampung halaman telah tumbuh. Sungai masih mengalir, dan jembatan belum selesai. Tapi hati orang-orang sudah menerima perubahan. Penantian itu sendiri telah menjadi harapan. Masih harus menunggu beberapa bulan lagi. Pekerjaan penyelesaian masih tersisa, tapi sekarang, penantian bukanlah penderitaan, melainkan kegembiraan. Ketika jembatan ini selesai, saya berencana menjadi orang pertama yang menyeberanginya, dan saya akan berhenti di tengah, memandang kedua sisi. Saya akan menyimpan momen di mana Dala dan Yangon terhubung menjadi satu di dalam hati saya. Tapi sepertinya, hubungan yang paling penting sudah terjalin. Hati orang-orang sudah bergerak lebih dulu. Orang Indonesia dan orang Myanmar telah benar-benar menjadi satu. Meskipun belum bisa menyeberang, sekarang terlihat dengan jelas jalan kita. Dan di atas jalan itu, terlihat masa depan yang akan kita jalani bersama. Jembatan ini bukan sekadar struktur. Ini adalah proses di mana mimpi menjadi kenyataan, dan kemustahilan menjadi kemungkinan. Dan di atas segalanya, ini adalah bukti betapa besar perubahan yang bisa diciptakan oleh niat tulus untuk membantu. Antikapan Enna, sebentar lagi akan selesai. Dan ketika saat itu tiba, semua cerita ini akan menjadi halaman pertama dari sebuah awal yang baru. Kisah hari ini sampai di sini. Jembatan itu akan segera selesai, dan hati orang-orang sudah menyeberang di atasnya. Jembatan ini adalah hari esok yang pertama kali Myanmar miliki.